Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimakumullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa barakatihi bid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babur rubai. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab keempat, yang mana di bab keempat ini fihi sab'atun wa thalathuna mau'idatun. Di dalam bab ini terdapat 37 nasihat sama niatun akhbarun, di antaranya itu terdapat 8 hadis, wal baqi, dan sisanya yakni adalah 29 itu adalah berupa asar atau pendapat sahabat para nabi, ya, sahabat, para tabi'in dan lain sebagainya. Asar sahabat, asar tabi'in. Wal maqalatul ula, yakni adalah maqalah yang pertama. Di sini ruwiyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada siapa? Yakni adalah li Abi Daril Al-Ghifari, yakni adalah Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nama dari Abu Dar ini adalah, beliau itu adalah wa ismuhu Jundub bin Junadah, yakni adalah Jundub bin Junadah. Nabi Muhammad SAW berkata, ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, jaddidi safinata fa innal bahra amikun, yakni adalah nganyar-nganyari, yakni adalah perbaharuilah perahu kamu. Kenapa? Fa innal bahra amikun, sesungguhnya lautan itu adalah sangatlah dalam. Maksud dari sini adalah ai aksin niat, yakni adalah perbaguslah niat kalian fi kullima, di dalam setiap sesuatu, takti yang baik yang akan datang, wa tadaru, dan ataupun yang sudah akan ditinggalkan. Yang pastinya tujuan dari ini adalah liyahsulalakal ajru, yakni adalah untuk mendapatkan hasil. Apa hasilnya? Hasil itu adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, wan najatu min adzabillahi taala, dan juga yakni adalah selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah fa'aksin, perbaiki niat dulu. Kalau kita sudah meluruskan pikiran kita, kita sudah meluruskan otak kita, lalu kita sudah meluruskan langkah kaki kita dan juga langkah ke depannya kita, sudah lurus ini niat karena Allah Subhanahu wa taala, lalu dimantapkan di dalam hati kita, insya Allah maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan sesuatu kepada kita, yang mana sesuatu itu adalah luar biasa nantinya yang akan kita dapatkan. Yang pertama pastinya kita akan mendapatkan pahala, dan yang kedua pastinya Allah Ta'ala akan menjauhkan dari siksaannya, yakni ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menarik, ada yang lebih bagus daripada amal, ya. Kalau kita sering mendengar bahwasannya tidak cukup hanya berbicara saja, tapi amal ini lebih baik. Akan tetapi ada yang lebih baik daripada amal. Apa itu? An-niyatul mu'min, niatnya seorang mukmin, khairun, itu lebih baik, min amalihi, daripada perbuatannya. Karena apa? Niat ini tidak ada unsur riyaknya. Dan pasti seumpama kita mau sudah niat nanti malam, bahwasanya saya nanti malam akan sholat tahajud, dan ternyata kita bangun di pas subuh, maka kita sudah mendapatkan pahala atas niat kita, karena kita sudah niat baik untuk melaksanakan sholat tahajud itu. Akan tetapi amal ini tidak semerta-merta ini bagus. Karena apa? Ada amal yang disertai dengan daripada riya. Ada orang itu beramal bukan karena Allah Ta'ala. Ada orang beramal itu dikarenakan ya pengen mendapatkan pujian dari manusia. Ada orang beramal ini ingin mendapatkan pujian dari mertuanya. Ada orang yang berbuat baik itu ingin dipuji oleh gurunya. Akan tetapi niat itu tidak ada penghalang. Selagi kita mempunyai niat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kita. Akan tetapi di dalam amal, maka itu harus ada keikhlasan, tidak ada unsur untuk dipuji orang lain. Itu hanya semerta-merta karena Allah Ta'ala, maka baru Allah Ta'ala akan memberikan pahala. Makanya di situ niatul mukmin, niatnya orang mukmin yang bagus atau yang baik,
khairun min amalihi, itu lebih baik daripada amalnya orang mukmin tersebut, gitu loh. Apalagi seumpama ini yang lebih baik lagi dan yang lebih bagus lagi, ketika sudah mempunyai niat baik, lalu dia ternyata bangun untuk melakukan kebaikan itu juga, dan tidak ada unsur-unsur ingin dipuji oleh orang lain, maka itu lebih mantap lagi. Karena apa? Dia sudah mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama karena niatnya baik, pahala yang kedua karena dia berbuat kebaikan itu sendiri. Ya sama seperti tentang ketika kita menyampaikan sebuah kebaikan. Sebuah kebaikan itu kan tidak harus disampaikan oleh orang yang baik, kan itu. Kebaikan itu boleh diucapkan oleh siapapun. Baik orang itu buruk, baik itu orang jahat, baik itu orang siapapun, orang bisa menyampaikan sebuah kebaikan. Karena apa? Ketika itu adalah sebuah kebaikan, maka itu absolut, sebuah kebaikan. Tidak memandang siapa dia. Karena apa? Ketika kita meskipun kita belum baik, akan tetapi sudah menyampaikan sebuah kebaikan, minimal yang pertama kita akan mendapatkan pahala karena kita sudah menyampaikan kebaikan itu. Yang kedua, ketika kita sudah menyampaikan, ternyata kita bisa melakukan kebaikan itu, maka kita juga sudah mendapatkan pahala lagi. Dua pahala yang sudah kita dapatkan. Dan yang ketiga, ketika pahala atau kebaikan itu disampaikan kepada orang lain dan ternyata orang lain itu melakukan kebaikan itu, maka kita juga mendapatkan transferan pahala juga dari orang tersebut. Mendapat pahala transferan dari orang yang melakukan kebaikan itu. Dan yang keempat, ketika kebaikan itu disampaikan lagi oleh orang yang telah mendengar atas penyampaian kebaikan kita, maka kita juga akan mendapatkan lebih banyak lagi kebaikan. Itulah yang disebut dengan amal jariyah. Ilmu yang bermanfaat dan bisa bermanfaat kepada orang lain dan dilakukan oleh banyak orang. Nah, pahala-pahala itu yang akan mengalir nantinya ketika kita di hari kiamat. Ya, jadi perbaiki niat kita. Dan di sini dituliskan juga wakata bal Imamul Umar Faruk, yakni adalah Imam Al Umar Faruk atau Umar Al Faruk. Dia berkata atau menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari. Abu Musa Al Asy'ari ini adalah dulu termasuk adalah orang yang memberikan inisiatif ketika dalam perang Khandaq yang menggali parit itu, ya. Itu jasanya beliau. Itu adalah jenius dalam rencana ketika peperangan Khandaq. Jadi Umar Al Faruq ini menulis surat kepada Abu Musa Al Asy'ari radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Man khalasat niyatuhu kafallahu ma baina wa bainan nas." Man khalasat niyatuhu kafallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang bersih atau niatnya itu ikhlas, ya niatnya itu ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan baginya segala di antaranya dia ataupun di antara manusia. Ketika sudah niatnya itu baik, ya niatnya itu sudah ikhlas di dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi dirinya dan juga mencukupi baik di antara manusia yang lainnya. Wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab, dan juga di sini Salim bin Abdullah bin Umar Al-Khattab. Berarti ini adalah cucu daripada Umar bin Khattab. Beliau juga menulis surat kepada Umar ibnu Abdul Aziz, ya, kepada Umar Abdul Aziz. Dia berkata, "I'lam ya Umar, ketahuilah wahai Umar, anna aunallah li abdi, sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala li abdi kepada hambanya itu biqadari niyatihi." Yakni adalah pertolongan Allah Ta'ala itu adalah sesuai kadar niatnya, ya, sekadar niat dari hamba tersebut. Faman khalasat niyatuhu, ketika mereka itu mempunyai niatan yang baik, yang murni untuk melakukan sebuah kebaikan itu, tamma aunallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensempurnakan pertolongannya itu. Akan tetapi ketika dia hanya niatnya setengah-setengah, tidak all out, ya maka yang Allah Ta'ala akan ya sekadarnya itu.
Waman naqasat niyatuhu, dan ketika dia itu kurang dalam niatannya, tidak all out, apa? Ya naqasallahu anhu, maka Allah Ta'ala juga akan memberikan kurang juga dalam pertolongannya, biqadri dzalika, sesuai dengan kadar kita sendiri gitu. Makanya ketika kita itu mempunyai kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harusnya memang harus all out gitu. Ya. Ketika kita berbicara tentang rezeki, rezeki itu kan bukan tentang harta. Bukan hanya tolak ukurnya adalah tentang harta atau tentang uang gitu. Rezeki itu, harta itu hanya bagian daripada rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Hanya bagian kecil yang Allah berikan kepada kita. Rezeki itu bisa berbentuk dengan kita sehat badan, anak kita juga sehat, keluarga kita tentram. Itu adalah sebuah rezeki dari Allah. Kehidupan kita tidak ada masalah, tidak diguncang dengan berbagai persoalan. Itu juga bagian daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki yang paling utama itu adalah ketika kita mendapatkan ketenangan hati dan juga keimanan yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya dari itu kita selalu berdoa. Karena apa? Tidak ada yang bisa membolak-balikkan hati kita. Ya, yang hanya bisa membolak-balikkan hati kita yakni adalah Sang Penguasa hati. Siapa yang penguasa hati? Siapa yang bisa membolak-balikkan hati kita? Yakni Allah Ta'ala. Makanya kita selalu berdoa ketika subuh, ya ketika pagi hari, siang hari, malam hari. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang telah membolak-balikkan hati kami, sabbit qulubana, tetapkan hati kami ya Allah, ala dini, kepada agamamu, wa ta'atik, yakni dan juga ketaatan kepada Engkau. Ini tentang hati gitu. Akan tetapi ketika kita murni percaya betul tentang kemurnian hati ini, maka Allah Ta'ala juga akan memberikan all out juga kesempurnaan di dalam menolong kita. Balik lagi, ketika kita hanya fokus rezeki itu hanya terfokuskan kepada harta saja, maka kita ketika kita tidak mendapatkan rezeki harta, maka kita berpendapat bahwasanya itu bukan daripada rezeki gitu. Ya, harta itu adalah rezeki daripada kita, itu hanya bagian kecilnya gitu. Selebihnya banyak rezeki-rezeki yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita yang bukan berbentuk tentang harta. Ya, maka harus punya niatan yang baik gitu. Harus punya niatan yang bagus, punya niatan yang all out kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada secara unik ini, Imam Syafi'i bersama gurunya yakni Imam Malik ini berbicara tentang rezeki. Jadi suatu ketika Imam Syafi'i itu bertemu dengan gurunya yakni Imam Malik, dan beliau berpendapat ini tentang pembicaraannya yakni adalah terkait masalah rezeki. Bahwasanya apa? Rezeki itu harus diambil atau dikejar. Rezeki itu harus diikhtiari, baru kita dapatkan. Akan tetapi ternyata gurunya yakni Imam Malik, beliau berpendapat bahwasannya rezeki itu tidak hanya bisa didapat dengan ikhtiar saja. Akan tetapi ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki itu akan datang kepada kita. Akan tetapi Imam Syafi'i itu masih kuatnya dengan pendapatnya. Jadi suatu ketika sampai Imam Syafi'i ini berjalan, lalu di sana didapati ada sebuah kebun kurma. Nah, di sebuah kebun kurma ini Imam Syafi'i ini membantulah untuk memanennya, ya, mulai dari memetik, membawakannya, dan sampai pada akhirnya setelah selesai Imam Syafi'i ini diberikan seonggok kurma waktu itu oleh petani tersebut. Lalu Imam Syafi'i ketika diberikan anggur yang besar-besar yang enak-enak itu, dia langsung tersenyum. Di sini tersenyumnya itu bukan karena apa? Karena tersenyumnya karena memperkuat pendapatnya bahwasanya apa? Nih, ketika saya itu membantu petani ini untuk memanen, ketika saya melakukan ini, maka saya akan mendapatkan imbalan gitu. Maka saya akan mendapatkan rezeki. Nah, karena senangnya seperti itu, maka
Imam Syafi'i datanglah jalan kepada gurunya dengan menunjukkan kurma-kurma yang besar itu. Tapi ini dipahami, adab Imam Syafi'i kepada kepada Imam Malik. Adab Syafi'i itu beliau tidak mengatakan bahwasanya, wahai guru, wahai syekh, wahai Imam Malik, nih bukti bahwasanya apa? Rezeki itu harus ikhtiar. Bukan seperti itu. Ini perkataan Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Wahai guru, saya tadi membantu seorang petani lalu saya mendapatkan ini. Nah, di sini ditekankan nih, saya membantu petani lalu saya mendapatkan ini. Secara tidak langsung Imam Syafi'i ingin menjelaskan bahwasannya apa? Hak rezeki itu harus ada ikhtiar dulu baru kita bisa mendapatkan itu. Nah, di situ Imam Malik tersenyum. Lalu berkata kepada Imam Syafi'i, "Ya Syafi'i, hebat, luar biasa kamu. Akan tetapi tadi saya sebelum mengajar itu saya sudah kerentek. Saya itu pengen mendapatkan pagi ini dengan panas terik yang ini makan anggur yang besar-besar mungkin seger ya. Ternyata kamu datang bawa anggur yang besar-besar yang seger ini." Nah, ini bahwasanya apa? Dari cerita tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasanya apa? Rezeki itu bisa datang juga dengan ikhtiar. Rezeki juga bisa datang dengan ketika kita menjalankan seluruh amal-amal yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada tetap ikhtiarnya dan juga menjalankan amal-amal yang telah diperintahkan Allah taala dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Wahud zada kamilan fa inna syafara. Dan di sini dijelaskan juga wahud zada kamilan fa inna syafara fil akhirah ba'idun. Dan kalian ambillah zada bekal kamilan yang sempurna. Maksudnya bekal apa di sini adalah bekal untuk akhirat. Fa inna syafara, sesungguhnya perjalanan yang akan kalian tempuh nantinya fil akhirah, di dalam akhirat itu adalah ba'idun, sangatlah jauh gitu. Ya sama ketika kita mau melakukan perjalanan jauh, maka kita harus mempersiapkan yang harus kita siapkan kan gitu. Planning dulu, membuat mapping kan gitu kan. Ya, membuat mappingnya dulu, nanti kita ke sana dan itu perlu persiapan yang luar biasa dan disempurnakan. Sama nantinya ketika kita berada di akhirat. Ketika kita di akhirat nanti itu adalah perjalanan panjang. Lah sekarang kita di dunia itu mulai menyiapkan amunisi atau bekal, ya, menyiapkan apa yang nanti kita bawa, apa yang nantinya kita ambil dari manfaat yang kita lakukan itu nantinya di akhirat gitu. Karena apa? Sampai hari ini, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan sampai yang sekarang pun meninggal, itu belum, mereka itu dihisap. Nanti berpuluh-puluh tahun, mungkin berjuta-juta tahun mereka menunggu tentang hisapnya orang tersebut. Maka itu adalah sebuah perjalanan panjang. Makanya di sini jelaskan wahud zada, ambillah bekal kamilan yang sempurna, ya, itu. Karena apa? Karena perjalanan yang kalian lakukan nantinya di akhirat itu sangatlah ya jauh. Fi hoyati ta'abi wa huffif himla bi kasril ha, di sini al himla, dan dimaksudnya di situ juga jangan sampai di perjalanan itu ada hambatan, maka ringankan, ya, wa khaffif, ringankan al himla, ringankanlah beban yang ada di dunia ini gitu loh. Fa innal aqabatu qa'udun, karena sesungguhnya mendaki itu, ya, menaiki gunung atau mendaki itu sangatlah sulit, ya, sangatlah sempit kan gitu. Ya, nanti itu ketika kita di akhirat itu satu perjalanannya jauh, ada naikan, ya, maka itu sangat sulit sekali kan itu kan. Jangan sampai nantinya ketika kita melakukan perjalanan yang sangat panjang itu ternyata kita tersendat dengan amalan-amalan kita, dengan dosa-dosa kita yang telah lakukan di dunia gitu. Maka itu yang harus kita jaga, yang harus kita perbaiki, yang harus kita tambal dengan amalan soleh. Ya. Ai inna tulu'ul aqabatul jabal sobun, karena sesungguhnya
kenaikan Aqabatil Jabal, yakni naik gunung, itu adalah sokbun, sangatlah angel, kan itu, sangatlah angel. Angel itu bahasa Jawa, sangatlah sulit gitu. Ya, mendaki gunung itu kan sulit ya, perlu effort yang luar biasa, perlu olahraga, perlu mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan, kan gitu. Ya, ketika kita di dunia saja seperti apa ketika kita mau mendaki gunung, ya semua dipersiapkan semuanya, ya termasuk imun kita, badan kita, dan apa namanya juga alat-alat yang perlu kita persiapkan ketika mendaki itu kan harus dipersiapkan semuanya. Karena apa? Ketika itu sudah dipersiapkan, ketika itu sudah di apa namanya sudah disempurnakan dengan persiapan dengan planning yang kita lakukan, dan juga ada mapping perjalanan, di mana kita istirahat, di mana kita berhenti, di mana kita makan, di mana kita minum gitu. Karena apa ya? Karena sulitnya sebuah perjalanan itu. Apalagi nantinya kita perjalanannya menuju di akhirat, yang mana perjalanannya itu sangat jauh. Bukan hanya panjang, akan tetapi juga ada naikan, ada pendakian di sana, kan gitu. Ya, ada kenaikan-kenaikan yang seperti itu. Fa innal umul akhirah, karena sesungguhnya perjalanan di akhirat, ya perjalanan di akhirat syabihatun bil bahril amik wa bisyafaril ba'id wa bil aqabati su'bati likasratil ahwal. Karena sesungguhnya perjalanan di akhirat itu merupakan, yaitu diserupakan atau disamakan sebagaimana lautan yang dalam, dan juga perjalanan yang sangat jauh, dan juga serta jalan yang sempit, yang sulit karena banyaknya rintangan-rintangan yang akan kita lakukan. Itu perjalanan akhirat. Kalau di dunia biasanya kita hanya satu persatu, di akhirat itu kesempitannya luar biasa. Ya, itu sampai diumpamakan seperti lautan yang sangat dalam, perjalanan yang sangat sempit, dan juga banyaknya rintangan yang akan kita lakukan nantinya. Seperti itu. Lanjut, wahlis amal fa innan nakid. Dan murnikanlah amal kalian, sesungguhnya zat yang menyelidiki, yakni zat yang membedakan antara baik dan buruk itu adalah Allah Ta'ala. Ail mu'tabira al-mumayyiza bainal hasan wal qabih wa huwa Allah Ta'ala. Ya, setelah kita membersihkan niat, juga membersihkan amal kita. Karena apa? Yang kita hadapi atau yang kita, Tuhan kita ini adalah al-mu'tabir, al-mu'tabira al-mumayyiza, kan itu kan? Yakni adalah zat yang sangat menyelidiki, dan juga zat yang bisa membedakan antara yang baik ataupun yang buruk. Itu hanya Allah Ta'ala gitu. Maka kita harus ikhlas gitu, harus hati-hati betul gitu ketika kita beramal. Dan beliau juga basirun, yakni Allah Ta'ala itu adalah basirun, yakni zat yang waspada, yang maha melihat gitu loh. Muttaliun wa muraqibun li jami'il ahwal, atas apa-apa yang telah kita lakukan nantinya di dunia. Karena apa? Seluruh amal kita, seluruh perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun itu perbuatan sekecil biji sawi, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik amal itu buruk, nantinya juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun kebaikan itu, Allah Ta'ala juga akan membalasnya, akan memberikan balasan terhadap kita gitu. Makanya amalan kita, perbuatan kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat. Kullukum ra'in ra'ya ra'yatihi. Sesungguhnya setiap pemimpin itu mempertanggungjawabkan apa yang telah dipimpinnya. Dan pemimpin itu, sebelum adanya jabatan, itu kan pemimpin itu sudah ada. Sedari dulu pemimpin itu sudah ada sebelum jabatan itu ada. Karena apa? Minimal kita sudah menjadi pemimpin daripada diri kita sendiri, baru bisa memimpin orang lain, kan gitu. Nah, ketika kita memimpin orang lain itu adalah sebuah jabatan, gitu. Karena apa? Jabatan lahir itu sesudah pemimpin itu lahir, gitu. Jadi ada pemimpin dulu, ya. Pemimpin dulu baru jabatan, gitu. Ya. Karena kita pemimpin dari segala tubuh kita, gitu. Dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah memasang CCTV kepada kita, yakni adalah dua malaikat yang luar biasa. Ya, dua malaikat yang sempurna, dua malaikat yang mempunyai kiroman, ya, kemuliaan, katibin, yang mereka berdua itu mencatat amal baik dan juga mencatat amal buruk di antara kita semuanya. Itulah. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman berkata, tuba liman tobat lahu khutwatun wahidatun fi umrihi la yuridu biha illallahu ta'ala. Abu Sulaiman Ad-Darani pernah berkata, beruntunglah kalian, ya, berbungalah kalian, berbahagialah kalian, liman tobat, yakni adalah ketika kalian yang pernah melakukan sebuah kebaikan, kemurnian dengan sangat ikhlas, itu pun meskipun sekali dalam seumurnya, ya, maka itu adalah sebuah kebaikan yang akan kalian dapatkan, gitu loh. La yuridu biha illallahu ta'ala. Ya, jadi ketika kita melakukan sebuah kebaikan itu tidak ada lain, tidak ada manusia, tidak ada saudara, tidak ada siapapun, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah kalian sudah mendapatkan kebaikan itu. Gitu. Meskipun satu kali ikhlas dalam beribadah. Gitu. Lalu perkataan ini didasarkan dengan apa? Ternyata perkataan ini didasari dengan wa ma'khudun qauluhu sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya Nabi Muhammad li Mu'adz radhiyallahu an ahli sil amal yujazika minhul qalil. Yakni adalah murnikanlah amal kalian maka engkau akan tercukupi dari amalmu itu walaupun hanya sedikit. Jadi ketika kita itu melakukan sebuah ibadah yang sangat ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada orang lain, maka itu sudah cukup meskipun amal itu sedikit. Seumur-umur melakukan sebuah kebaikan tapi dilakukannya dengan ikhlas atau dengan lapang dada dan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia atau tidak ada makhluk, maka itu sudah cukup untuk tercukupi atas kebaikan itu sendiri walaupun itu ya sedikit, kan gitu. Ya. Wa qala sa'ir. Nah, di sini syair berkata, fardun 'alan nasi ayyatubu lakin tarkudunubi aujabu wa sabru fin naibati sabun lakin fautus sawabi as'abu wa daru fi sarfihi ajibun lakin haflatun nasi ajabu. Nah, di sini fardun 'alan nasi ayyatubu. Kewajiban manusia kita, ya. Kewajiban seorang manusia, kewajiban seorang makhluk, kewajiban seorang hamba itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi, meninggalkan dosa, tarkuz dzunub, meninggalkan dosa itu lebih wajib. Kewajiban kita itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi meninggalkan perkara-perkara dosa yang telah ditinggalkan, apa yang telah dilakukan oleh kita, menjauhi larang-larangannya, itu juga lebih wajib, gitu loh, daripada itu. Contoh gini juga, ya, sederhananya gitu, berobat dari sakit itu bagus, ya, itu wajib, ya. Berobat atas kesembuhan kita daripada penyakit itu adalah kewajiban bagi kita. Akan tetapi menghindari kita agar tidak sakit, agar tetap sehat, itu lebih wajib daripada itu, gitu. Dan selanjutnya juga wasabru finna ibati sabun. Sabar dalam setiap musibah itu adalah sangatlah berat, gitu. Ya, sabar ketika tertimpa sebuah ujian, ya, tertimpa sebuah musibah, itu kan berat bagi kita. Akan tetapi ketika kita tidak mendapatkan pahala dari amal yang telah kita lakukan, itu lebih berat lagi, kan itu. Ya, sabar itu kan sudah berat tuh. Tapi kalau kita sudah bisa sabar, kan itu kan, dan kita menahan kesabaran itu, kan kita sudah mendapatkan pahala, gitu. Jangan sampai dengan kita mendapatkan ujian, kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan kesusahan, kita mendapatkan penderitaan, kita hanya dapat susahnya saja, penderitaannya saja, keburukannya saja, akan tetapi kita tidak mendapatkan pahala dari cobaan itu sendiri, kan gitu.
Karena Allah Ta'ala pasti ketika kita diberikan ujian, Allah Ta'ala pasti memberikan pahala dari ujian itu sendiri. Toh dengan kesabarannya kita, dan yang kedua yakni dengan kepercayaan kita kepada Dia gitu. Yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadahru fi sarfihi ajibun, lakin khaflatun nasi ajabun. Nah, sesungguhnya perjalanan sebuah masa, hari berhari berganti menjadi minggu, minggu berganti menjadi bulan, bulan berganti menjadi tahun, tahun berganti menjadi windu, windu berganti menjadi abad dan lain sebagainya. Pergantian tahun itu kan sangat ajib, sangat takjub, sangat luar biasa. Ya, akan tetapi lakin khaflatun nasi ajabun. Ya, lupanya manusia terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dan juga kisah-kisah para nabi kepada kita itu lebih menarik lagi. Kan gitu, lebih membingungkan lagi, lebih mengherankan lagi, kan gitu. Kadang kan kita ketika mendapat ujian itu kan hanya berpikir kepada ketika kita sudah ibadah, ketika kita sudah berbuat baik, maka Allah Ta'ala akan aman-aman saja kepada kita. Kan itu, hidup kita akan tenang, hidup kita akan tentram, hidup kita akan bahagia. Ketika kita sudah dekat dengan Allah Ta'ala, taat kepada Allah Ta'ala, terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi, ketika kita sudah melakukan itu semuanya, melakukan semua perbuatan kebaikan itu, ibadah-ibadah itu, akan tetapi kita mendapatkan ujian, terkadang kan masih goyah hati kita, terkadang masih keluar di dalam benak kita, mana keadilan Allah, adil yang dimaksud Allah Ta'ala itu seperti apa. Saya sudah sholat, saya sudah berzakat, saya sudah berpuasa, saya sudah melakukan sebuah kebaikan semuanya, akan tetapi kenapa kok hidup saya seperti ini, hidup saya susah, hidup saya penuh dengan cobaan, hidup saya penuh dengan penderitaan. Padahal ketika jenengan itu sholat, ketika sholat jenengan itu beribadah, itu juga belum menentukan jenengan itu bahagia ataupun susah. Ketika kalian sholat, kalian bisa bahagia, kalian pun juga bisa susah gitu. Faksusil qasaso, ceritakan kisah-kisah kepada mereka, la'allahum yatafakkarun, agar mereka bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari itu. Akan tetapi kan yang mengherankan sekali itu akan manusia terkadang lupa atas itu, lupa atas cerita-cerita itu. Kalau kita berpendapat bahwasanya orang yang zalim itu selalu disengsarakan nantinya Allah Ta'ala, orang-orang yang zalim itu pasti akan mendapatkan keburukan, apa kabar dengan Abu Lahab? Abu Lahab itu selalu hidupnya enak-enak saja, hidup tidurnya nyenyak. Nabi Muhammad yang dizalimi tidur di tempat yang biasa. Lalu juga berbicara terkait Nabi Musa, Fir'aun itu yang menzalimi Nabi Musa. Fir'aun yang hidup nyaman di istananya, dengan semua apa yang dia minta akan dikasih oleh pelayan-pelayannya. Nabi Musa dia diusir dan dia hanya berteduh di bawah pohon. Kalau kita berpikir bahwasanya orang yang zalim itu pasti mendapatkan keburukan, maka di sini tidak ada. Orang yang zalim pun kadang dia juga ada di atas gitu, tetap aja gitu. Ternyata itu cara Allah Ta'ala untuk memberikan istidrat kepada orang tersebut, kan gitu. Sampai dia lupa atas jadi dirinya, sampai dia mengaku sebagai Tuhan, kan seperti itu. Lalu apa? Kesusahan, berbicara tentang kesusahan, kan gitu. Bagaimana susahnya Nabi Muhammad diusir dari kampung halamannya, ya, Pak, yang paling menyakitkan dimusuhi oleh pamannya sendiri, keluarganya sendiri, yang darah dagingnya sendiri pun dia musuhi, dari pamannya sendiri dimusuhi. Lalu dia dilempar batu, berdarah pelipisnya, pecah gigi serinya. Itu Nabi Muhammad kurang sesoleh apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah orang yang akramul anbiya, orang yang paling mulia, dan juga makhluk yang paling sempurna. Akan tetapi juga diberikan cobaan-cobaan yang seperti itu. Ya, Nabi Nuh juga demikian, diusir dari kampung halamannya. Terus berbicara tentang penyakit, Nabi Ayub juga diuji dengan seperti itu. Ya, bertubi-tubi penyakitnya datang. Ya, terus Nabi Ibrahim, bagaimana dia kan gitu, yang menginginkan anak yang soleh, sampai selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya,
Di situ orang-orang soleh semuanya, tapi mereka juga diberikan ujian dan cobaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Ya. Jadi kalau kita itu namanya, kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari sebuah kisah-kisah dari para nabi dan juga dari para asharus sahabat ataupun dan lain sebagainya, maka insya Allah kita akan tenang. Ya. Karena apa? Oh, ternyata saya ini belum ada apa-apanya dari penyakit saya. Oh, cobaan saya ini nggak ada apa-apanya. Ya, akan tetapi kesabaran itu juga harus dilatih. Ya, kesabaran itu nggak langsung datang kepada diri kita. Kesabaran itu dilatih. Ketika menerima sebuah ujian, coba awalnya pasti berontak, kan gitu. Lalu mencoba sabar, kan gitu. Sampai nantinya kita ketika sudah sampai dalam ujian tersebut, kita sampai di tingkat kesabaran yang luar biasa. Yakni adalah ketika kita mendapatkan ujian, kita tersenyum. Ya, tingkat sabar itu yang paling puncak itu adalah ketika kita mendapatkan ujian, yakni adalah kita tersenyum atas ujian itu. Dan kita di dalam hati kita, Allah Ta'ala sayang kepada saya. Tapi kalau tingkatan yang pertama, kesabaran itu ya pastinya ketika mendapatkan ujian kita nangis, kita sakit dan sebagainya, sesak dada kita, kan itu. Lalu setelah itu datang lagi ujian itu, mulai diam. Ya, kita tidak mengomentari itu, udah mulai menerima lah, kan itu. Terus datang lagi ujian yang sama, baru kita mulai tersenyum, kan gitu. Karena apa? Ya kita diingatkan itu. Dan sabar itu memang harus dilatih, kan seperti itu. Dan yang selanjutnya, wa kullu ma qad yaji'u qarib lakin mauta min dzaka aqrabun, yakni adalah setiap perkara yang datang, wa kullu ma qad ja'a, setiap perkara yang datang kepada kita itu sudah dekat, akan tetapi al mauti min dzaka aqrabun, akan tetapi kematian itu jauh lebih dekat daripada apa yang akan datang nantinya, kan gitu. Ya. Karena apa? Kematian itu kan tidak bisa disangka-sangka. Ya, la yastakhirun, tidak ada yang bisa memajukan ataupun mundur, kan itu. Ya, memajukannya ataupun memundurkannya tidak ada. Kematian itu secara tiba-tiba. Ya. Karena kematian itu ya memang tidak ada yang tahu, dan kapanpun orang itu bisa meninggal ataupun bisa mati. Makanya kullu ma qad jaa wa kullu ma qad yaji'u qaribun. Kan itu. Setiap perkara yang akan datang itu menurut kita itu adalah dekat, kan gitu. Tapi kematian itu lebih dekat daripada kedatangan itu sendiri, kan gitu. Kalau huwa dakhru fi syarfihi ajib, dalam kalimat yakni adalah zaman yang berubah-ubah itu, fi syarfihi ajib tersebut adalah inna zaman fi taghayyirihi bil umur al hadis ajibun. Karena sesungguhnya perubahan zaman itu adalah sebab perkara-perkara yang baru itu yang membuat takjub, kan gitu. Ya. Dari perubahan zaman itu terus ada sebuah pembaruan, ada perkara baru, itulah yang membuat takjub. Karena apa? Manusia itu memang adalah orang yang suka kepo, gitu lah. Ya, ketika melihat sebuah baru menurut dia itu sudah takjub saja, kan gitu. Meskipun itu sudah dijelaskan atau diceritakan di dalam Al-Qur'an, kan gitu. Tapi ketika melihat aslinya dia sangat takjub. Kenapa kau takjub? Ya karena itu baru, kan gitu. Perkara-perkara yang baru, dan perkara-perkara yang baru pun itu akan musnah ataupun akan hilang, kan gitu. Ya, karena selain Allah Ta'ala itu akan binasa, dan hanya Allah Ta'ala yang kekal. Wa an Anasin kharaja sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa akhidun biyadi Abi Dzarrin. Ya, ini adalah diriwayatkan dari sahabat Anas, dalam suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah keluar, yakni sambil memegang tangan dari Abi Dzar. Lalu apa yang dikatakan Nabi Muhammad? Ya Aba Dzarrin, a'alimtu anna baina aidina aqabatan qa'udan la yas'uduha illal muhallifun. Kan itu. Ya wahai Abu Dzar, tahukah kamu bahwa di antara tangan kita itu ada rintangan yang sulit dan tak mampu untuk melewatinya kecuali adalah orang yang ringan ataupun orang-orang yang berat, kan gitu. Pada nantinya kita itu, di tangan kita itu nantinya ya semua manusia itu akan dihadapkan ya di antara kedua tangannya itu, bahwasanya di tangan yang pertama itu ada yang berat ataupun ada yang ringan. Maka berkatalah
Abu Dar tersebut, ya Rasulullah, aminal mukhaffina ana am aminal musqalin, kan itu. Apakah di dalam diri saya, ya, apakah di dalam diri saya ini termasuk bagian daripada orang-orang yang ringan ataupun orang-orang yang berat, kan gitu. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, Aindaka ta'am yaumun, apakah engkau mempunyai makanan hari ini? Maka Abu Dar menjawab, na'am, iya, nggih, saya punya. Faqala Rasulullah SAW juga berkata, wa ta'amun ghadin, untuk makan besok apakah masih ada? Qala na'am, iya ya Rasulullah, masih ada. Faqala Rasulullah juga, lalu dijawab lagi Rasulullah SAW, wa ta'amu ba'di ghadin, apakah engkau ada makanan untuk lusa? Kan gitu. Qala la, lalu Nabi Muhammad menjawab, lah. Orang tersebut menjawab, lah, betul ya Rasulullah, tidak punya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi Muhammad SAW berkata, laukana indaka ta'am, sesungguhnya ketika engkau mempunyai makanan 3 hari, kuntu minal musqalin, maka itu sudah cukup untuk engkau termasuk orang yang mendapatkan keberatan itu. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW itu bercerita kepada Abu Dzar, memegang tangan. Jadi di sini itu adalah Nabi Muhammad SAW itu ketika itu memegang tangannya Abu Dzar, lalu mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apakah engkau tahu bahwasannya apa di tanganmu ini nantinya di kehidupan kamu itu akan ada yang memberatkan kamu, kan itu, yang akan memberatkan kamu ketika nantinya di akhirat, yang mana nantinya kamu akan lama dihisapnya, akan lama diperhitungkannya, kan gitu. Nantinya ada yang ringan dan juga ada yang berat. Maka Abu Dzar tersebut bertanya, ya Rasulullah, menurut jenengan, kira-kira saya ini termasuk yang mana, yang ringan ataupun yang berat, orang-orang yang ringan ataupun orang-orang yang berat? Lalu dijawab lagi, apakah engkau Abu Dzar punya makanan hari ini? Naam, ya Rasulullah. Untuk besok masih punya ya Rasulullah. Untuk besoknya lagi tidak ada ya Rasulullah. Nah, maka Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, bahwasannya apa? Sesungguhnya orang yang mempunyai makanan sampai 3 hari itu sudah cukup untuk dia itu memberatkannya nanti di akhirat, kan gitu. Makanya kenapa kalau kita gimana Pak, kan kita juga punya itu. Makanya ada sedekah, ada infak, ada sodako, ada zakat dan lain sebagainya. Itulah nantinya untuk meringankan kita, dan itu pun kan juga membersihkan harta kita, agar harta kita itu bisa didapatkan dan juga bisa dibersihkan ketika kita bekerja, mendapatkan rezeki dan sebagainya. Karena apa? Setiap harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita salurkan, kan gitu ya. Makanya kita nggak bisa cuma fokus pada rezeki kita, kan gitu. Karena apa? Nanti kita akan dihisap oleh Allah Ta'ala jauh lebih lama, kan itu. Kalau melihat cerita yang seperti ini, kalau 3 hari saja itu sudah memberatkan, apalagi yang kita sudah cukup sampai 7 turun dan sebagainya. Kalau kita sampai tidak membangun amal-amal jariyah, kan itu, dengan sedekah, dengan infak, dengan zakat, dengan wakaf dan sebagainya, maka itu semuanya yang nantinya yang akan membantu kita, yang akan menolong kita nantinya, baik itu ketika kita di dalam kuburan ataupun di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai untuk kajian hari ini dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi